Walaupun sekarang sudah tidak jarang kita dengar ya, beberapa kali yang dituduh ternyata nggak ada FPI di situ, bahkan ada konfirmasi dari polisi itu nggak ada FPI di situ, baik di Banyuwangi maupun di Ciketing dan di beberapa tempat lainnya. Tapi kan dengan ideologi yang seperti Habib katakan tadi, pasti kemungkinan untuk berulang terjadi. Nah, pertanyaan saya itu tadi, kenapa nggak ngurusin masalah yang sakit, masalah yang mau pinter, masalah yang mau makan? Ya. Jadi begini, kalau bicara tentang aksi-aksi kemanusiaan, sebetulnya FPI dari sejak berdiri kita sudah segudang aksi kemanusiaan yang kita lakukan. Apakah itu membantu fakir miskin, apakah itu memberikan beasiswa, apakah itu melakukan upaya-upaya bakti-bakti sosial di wilayah-wilayah gempa, itu sudah kita lakukan. Seperti di Aceh umpamanya, FPI menurunkan 1.300 laskar ke Aceh untuk mengevakuasi tidak kurang dari 100.000 mayat. 70.000 mayat diantaranya kami ambil dari lokasi bencana, kami bungkus, kemudian kami sholatkan dan kami kuburkan. Yang 30.000 kami ambil dari lokasi, kami bungkus, kami sholatkan, kami taruh di pinggir jalan. Yang kemudian nanti ada tentara dengan truk datang mengangkut jenazah-jenazah yang sudah kami urus tadi. Itu jumlah total semua 100.000 mayat lebih. Nah, hal-hal semacam ini kan sebetulnya luar biasa yang bisa dilakukan oleh para laskar. Tapi yang seperti ini kan tidak di blow up oleh media. Nah, sementara ada hal-hal yang kontroversial, yang justru media suka memblow up, suka mengangkat beritanya secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, yang akhirnya masyarakat menjadi korban media. Ya, tapi kan kalau mau disalahkan saja media tidak tepat, karena ada beberapa yang kemudian melanggar hukum dan terbukti melanggar hukum yang kemudian diadili begitu loh. Nah, pertanyaan saya masih sama seperti yang tadi. Kalau misalnya ini yang menjadi core bisnisnya nih, ini bisnis utamanya FPI nih, ngurusin yang urusan-urusan sosial kayak gini, saya rasa teriakan orang untuk FPI bubar, pandangan atau cap jelek masyarakat terhadap FPI yang katanya FPI anarkis dan segala macam, itu akan hilang dengan sendirinya kan? Saya pikir nggak semudah itu. Saya pikir nggak semudah itu. FPI ini kan sudah merupakan salah satu partikel dari gerakan Islam. Gerakan Islam ini kan banyak. Ini kantornya ya? Ya, ini. Nah, ini ada tulisannya Relawan Nasional. Relawan Nasional FPI. Ini udah bener nih yang begini nih. Yang begini udah bener nih. Munkar pun juga benar. Oh gitu. Jadi jangan kemanusiaan macam ini dibilang benar, nanti konotasinya lagi munkar nggak benar. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini, kalau kita bicara seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa mereka-mereka yang menuntut pembubaran FPI dengan mengangkat masalah-masalah keanarkisan yang dilakukan oleh oknum-oknum FPI di berbagai daerah, saya pikir di sini kelompoknya itu-itu aja. Bahkan tadi disebutkan bahwa kenapa kok di Banyuwangi FPI nggak terlibat tapi dilibat-libatkan. Kemudian di Ciketing FPI tidak terlibat tapi dilibat-libatkan. Berarti kan ada agenda terselubung. Walaupun FPI sudah melakukan hal-hal yang lembut, yang santun, sebaik apapun. Saya kasih contoh, saya punya bukti. Saya kasih contoh, kita punya kawan. Ustadz Abdullah Gimnastiar, AA Gim. Beliau lembut, santun, baik, tidak pernah nyindir orang, tidak pernah nyinggung orang. Saya pikir udah luar biasa. Tapi begitu AA Gim melakukan poligami kan dalam syariat Islam no problem. Ada dalilnya syar'i. Tapi poligami yang dilakukan AA Gim ini bertentangan dengan program yang sedang dipropagandakan pihak lain. Ada pihak lain yang sudah mengeluarkan energi, sudah mengeluarkan uang jutaan dolar, sudah mempengaruhi berbagai negara untuk melarang poligami. Dengan AA Gim ini berpoligami, ini menjadi bom yang meledak menghancurkan program mereka. Habib Rizik itu kan adalah rohnya FPI. Rohnya FPI. Waktu pendirian memang punya gambaran bahwa FPI akan seperti ini. Dicap anarkis, dicap suka berantem, dicap tidak pluralis, rencananya seperti itu apa enggak sih? Jadi sebetulnya FPI ini, saya tidak sepakat kalau dikatakan saya ruhnya FPI, tapi FPI ini merupakan organisasi hasil kerjasama berbagai kalangan, baik dari habaib maupun dari kiainya. Sebab tanpa keberadaan mereka, FPI tidak akan sebesar saat ini. Nah, kebetulan
memang saya salah satu di antara mereka yang dipercayakan, diamanatkan untuk memegang jabatan sebagai ketua umum. Tapi peran mereka tidak bisa kita abaikan dan kita kucilkan. Nah, pada awal pendirian, jangankan seperti yang kita lihat FPI saat ini, mungkin saat itu kawan-kawan termasuk saya sendiri tidak pernah bermimpi kalau FPI ada di 29 provinsi. Nah, adapun kelompok-kelompok yang anti FPI, saya pikir wajar, pro dan kontra itu wajar dalam kehidupan. Yang penting bahwa FPI daripada semenjak didirikannya adalah punya prinsip, yaitu visi dan misi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dari kecil kemudian menjadi besar. Kemudian ada 29 ada 29 dewan perwakilan ya atau dewan pengurus daerah provinsi. Sering masuk TV, jadi perbincangan orang. Ini FPI menjadi fenomena gitu. Fenomenanya kebanyakan dicap sebagai negatif. Ada orang yang mengatakan juga FPI berhasil untuk mendidik semangat radikalisme di Indonesia sampai akhirnya berkembang biak dan meluas gitu. Nah, Habib ini sebenarnya Pancasilais nggak sih? Gitu. Kan Habib kan tinggal di Indonesia, anak Petamburan gitu. Sebenarnya menghargai nggak sih perbedaan dan keragaman, atau semua harus Islam? Semua orang harus Islam dan semua orang harus kayak Habib, semua orang jadi Laskar gitu. Kita sambil jalan.